Insomnia tidak hanya dapat terjadi pada kalangan orang dewasa, tetapi insomnia juga dapat terjadi pada kalangan siswa. Terlebih lagi, siswa yang baru pertama kali memasuki fase SMA atau sekolah menengah atas. Faktor-faktornya pun beragam. Ada yang dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Kita akan membahas melalui faktor eksternal terlebih dahulu. Di dalam faktor eksternal, salah satunya yaitu siswa mengalami gangguan tidur karena bermain HP secara tidak terkontrol, dan juga siswa tersebut memikirkan beban hal pikiran di malam hari secara berlebihan dan melakukan kegiatan di malam hari secara berlebihan. Selain itu juga ada faktor internal. Faktor internal tentunya ada dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya yaitu gangguan hormon. Nah, begitu juga di SMA Negeri 1 Singaraja. Gangguan tersebut pun ada pada siswa tersebut. Karena bisa dilihat dari ciri-cirinya, mereka belajar di siang hari, tidak dapat mencerna kondisi guru ataupun kondisi teman sehingga mereka tidak fokus dalam melakukan pembelajaran dan materi pun yang dipaparkan tidak dapat dipahami secara baik. Dengan permasalahan ini, kami peneliti dari SMA Negeri 1 Singaraja dari tim Paldeos. Saya Gede Pramana Dikpala Sandi. Dan saya Lodera Yuningsih. Kami akan menjelaskan karya tulis yang berjudul Implementasi program konseling berbasis pradikat, psikoeducation dan terapi rindik Bali relaxation sebagai upaya penurunan insomnia di SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, di psikoeducation, para siswa akan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan guru BK untuk membahas permasalahan yang menyebabkan mereka gangguan tidur. Entah itu permasalahan keluarga, permasalahan percintaan, dan juga permasalahan akademik dan non-akademik mereka. Di malam hari juga, siswa akan mendengarkan audio Rindik Bali Relaxation sebagai penghantar mereka untuk tertidur pulas. Kami memilih program pradikat ini berdasarkan keunggulan yang didapat, yaitu siswa dapat terhindar dari obat-obat yang mengganggu proses tertidur. Selain itu juga, siswa mendapatkan bimbingan psikoeducation sehingga dapat menjaga tubuh agar tetap stabil. Metode pemilihan Rindik Bali ini berdasarkan pemanfaatan media musik tradisional Bali sebagai terapi insomnia. Pemilihan musik Rindik Bali ini didasarkan pada lantunan musik gamelan sehingga dapat menyadarkan suasana hati dan pikiran. Musik ini dapat didengarkan oleh siapa saja. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang berjenis purposive sampling dalam pengambilan sampel. Sampel yang diperoleh yaitu 70 sampel dari siswa angkatan kelas 12. Dipilih berdasarkan beban akademik yang mereka hadapi daripada kelas yang lainnya. 70 siswa akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Di kelompok eksperimen, mereka akan mendapatkan perlakuan pradikat, sementara di kelompok kontrol mereka tidak akan mendapatkan perlakuan apapun. Masing-masing kelompok akan berjumlah 35 siswa. Selain itu, kami juga melakukan expert judgment dengan Ibu Nimade Laras Purnabasari, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, untuk memvalidasi media penelitian seperti angket, pretest post-test, audio Rindik Bali, pertanyaan psikoeducation, dan materi insomnia. Selama melaksanakan kegiatan penelitian, Bapak Dr. Komang Hendra Setiawan, Sarjana Kedokteran, Magister Kesehatan selaku penanggung jawab medis, memberikan bimbingan kepada kami, serta kami juga memberikan laporan selama kegiatan berlangsung. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis True Experimental Design dengan bentuk pretest post-test control group design. Pretest post-test berupa 20 pertanyaan indikator insomnia yang menggunakan KSPBJ IRS. Kelompok studi psikiater biologi Jakarta Insomnia Rating Scale yang digunakan untuk membuat soal pretest dan post-test. Sebelum dimulai, ada pun tahapan pradikat yang harus diperhatikan. Berikut adalah tahapan-tahapan pemberian Rindik Bali yang akan diberikan kepada kelompok eksperimen. Pertama, audio Rindik Bali akan didengarkan oleh sampel kelompok eksperimen setiap malam menjelang tidur selama 2 minggu. Kedua, pemberian musik Rindik Bali diputar minimal sebelum jam 10 malam saat menjelang tidur dan maksimal jam setengah 11 malam dengan kondisi diri siap untuk tidur, tidak memikirkan dan mengerjakan hal lain. Ketiga, penyetelan audio Rindik Bali dilaksanakan di rumah masing-masing saat akan tidur. Durasi audio Rindik Bali minimal diputar selama 15 menit dengan volume suara musik sedang 40-50%. Pemutaran audio Rindik Bali dapat diputar melalui audio handphone masing-masing dengan jarak aman saat tidur terhadap radiasi handphone minimal 3 feet setara dengan 91,5 cm. Keempat, saat mulai mendengarkan audio Rindik Bali dan memejamkan mata, mulailah melakukan teknik guide imagery.
di mana saat para sampel yang tergabung dalam kelompok eksperimen mulai untuk tidur, maka sampel akan mulai memusatkan pikiran pada tempat atau situasi yang menyenangkan yang membuat pikiran mereka rileks dengan diiringi audio rintik Bali. Kelima, setiap sampel akan memberikan hasil terkait dampak mendengarkan audio rintik Bali kepada peneliti. Berikut adalah tahapan-tahapan pemberian psychoeducation yang akan diberikan kepada kelompok eksperimen. Bagaimana kabar hari ini? Kurang baik Bu, soalnya kayak akhir-akhir ini susah tidur gitu. Kurang baik, ya kelihatan dari raut wajah kamu loh. Ya, berarti kamu mengalami sulit tidur itu. Iya. Ada sekali penerapan psychoeducation yang dilakukan yaitu oleh guru BK dengan memberikan beberapa pertanyaan psikologis dan edukasi terkait insomnia. Berikut ini pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan bila sulit tidur? Yang kedua, apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini sehingga sulit tidur lebih awal? Ini untuk menggali masalah yang dialami. Yang ketiga, apa saja usaha yang sudah dilakukan untuk mengatasi sulit tidur? Tanyakan berhasil atau tidak. Bila tidak, apa ada alternatif lain? Yang keempat, pernahkah kamu menceritakan kepada orang lain mengenai masalah yang kamu alami? Tanyakan bagaimana respon dan hasil yang didapatkan. Dan yang terakhir, apakah kamu terganggu dengan kondisi sulit tidur ini? Adakah dampaknya pada kesehatan? Ini dapat membantu subjek untuk memunculkan keinginannya untuk mengubah kondisi insomnia. Kedua, mereka akan diberikan saran dan edukasi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mereka dapat memperbaiki pola tidur. Terima kasih sudah datang ke BK untuk menyampaikan keluhannya, ya. Semoga nanti masalah yang kamu alami segera teratasi. Ya, kalau ada apa-apa, selalu kenalan lagi bisa datang ke sini, ya. Kami juga menggunakan pretest untuk mengetahui diagnosis awal apakah siswa tersebut mengalami insomnia ataupun tidak. Kemudian kami juga menggunakan post-test sebagai evaluasi akhir pemberian treatment kepada kelompok eksperimen yang mendapatkan predikat dan non-treatment kepada kelompok kontrol untuk mengetahui seberapa besar pengaruh predikat dan efektivitasnya. Data dari kelompok hasil eksperimen kemudian diolah menggunakan aplikasi software pengolahan data SPSS dan menggunakan teknik paired sample t-test. Dari grafik rata-rata di samping disimpulkan bahwa kelompok eksperimen mengalami penurunan insomnia sebesar 20,4. Sedangkan untuk kelompok kontrol mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan, diperoleh dari hasil pretest yaitu 64,5, sedangkan hasil protest yaitu 67,7. Berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan secara signifikan dari pretest ke post-test dengan nilai signifikansi 0,00. Sedangkan untuk kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan secara signifikan dari pretest ke post-test dengan nilai signifikansi 0,065. Kami juga melakukan evaluasi kegiatan dengan cara memberikan 5 butir pertanyaan kepada kelompok eksperimen yang mendapatkan treatment predikat. Berikut adalah 5 pertanyaan yang kami berikan kepada kelompok eksperimen. Yang pertama, bagaimana tanggapan dan perasaan Anda setelah mendengarkan audio rintik Bali? Yang kedua, bagaimana tanggapan dan perasaan kalian setelah berkonseling dengan guru BK? Yang ketiga, bagaimana tanggapan dan perasaan Anda setelah membaca materi terkait rintik Bali dan insomnia yang telah dibagikan? Yang keempat, apakah setelah mendapatkan predikat Anda lebih mudah untuk tertidur di malam hari? Dan yang terakhir, bagaimana pesan dan kesan Anda selama mengikuti kegiatan penelitian ini? Halo, perkenalkan nama saya Putrita Pratiwi dari kelas 12 MIPA 9. Saya merupakan salah satu sampel dari kelompok eksperimen. Menurut saya, mendengarkan rintik Bali itu sangat menenangkan apabila jarak dan juga volume diatur dengan pas. Sangat membantu untuk lebih cepat tidur. Perkenalkan, saya Putu Elina Saputri dari kelas 12 Bahasa yang merupakan salah satu sampel dari kelompok eksperimen pada penelitian ini. Menurut saya, pada awal-awal konseling saya merasa sedikit ketegangan. Namun, pihak guru mencoba untuk menetralkan suasana atau mencairkan suasana.
Sehingga dari obrolan tersebut, saya jadi lebih mengetahui kenapa sih saya sulit tidur. Karena sebelumnya menurut saya, insomnia itu merupakan masalah yang biasa. Sehingga pada tahap konseling, saya merasakan adanya ketenangan. Serta bimbingan konseling ini sangat tepat untuk diterapkan pada seluruh siswa-siswi yang memiliki masalah yang sama seperti saya, yakni masalah tentang insomnia. Halo, perkenalkan saya Laras Purnama, saya psikolog klinis di Rumah Sakit Kertawasada dan juga di Klinik Tirta Dharma Care. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pendamping dan teman curhat, teman diskusi dari Pala dan juga Lude mengenai penelitian mereka. Alasan yang pertama adalah sangat tertarik dengan penelitian mereka mengenai terapi rindik untuk mengurangi insomnia. Kenapa? Saya sebagai profesional psikolog sangat merasa terbantu dengan penelitian ini. Jadi kami akan tahu pentingnya terapi rindik ini dalam mengurangi insomnia. Insomnia sendiri ini kan kalau tidak diatasi akan berpengaruh pada kualitas hidup. Jadi fisiknya rusak dan psikisnya juga rusak. Gitu. Jadi saya cukup terlibat di sini dalam pembuatan pretest dan juga posttestnya untuk mengetahui pengaruh dari terapi rindik ini dalam mengurangi gangguan insomnia. Dan harapannya mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat nggak cuma untuk Pala, Lude dan juga saya, tapi buat teman-teman semua, terutama yang ada di Bali, karena kami punya musik sendiri. Jadi kami harap musik ini juga dapat membantu kami sebagai orang Bali dalam mengurangi insomnia. Program konseling berbasis predikat Psychoeducation dan terapi rindik Bali Relaxation terbukti efektif menurunkan insomnia. Dilihat dari hasil penurunan insomnia kelompok eksperimen yang mengalami peningkatan signifikan dari pretest ke posttest dengan hasil signifikansi 0,00 sehingga terbukti untuk menurunkan insomnia. Sedangkan untuk kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan secara signifikan dari pretest ke posttest dengan hasil signifikansi 0,065. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi para peneliti yang tertarik untuk mengatasi insomnia di kalangan siswa. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti tambahan keampuhan program konseling dan juga audio rindik Bali akan suatu kajian. Sekian video yang dapat kami paparkan mengenai karya tulis yang telah kami buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah!